Halo, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Lasueli. Selamat pagi adik-adik dan selamat pagi Lasetean. Ya adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa. Ya, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan pertolongan-Mu bagi kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Terlebih ya Tuhan, pada hari ini, minggu terakhir di bulan ke-11 ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, sehingga minggu depan kami akan memasuki bulan yang terakhir ya Tuhan. Sekarang kami akan sama-sama beribadah, memuji Engkau. Tolong setiap kami ya Tuhan, biarlah kami boleh memuji Engkau dengan hati yang bersyukur kepada Engkau saja. Kiranya Engkau memimpin, menolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Lose pernah nggak sih merasa hatinya itu nggak tenang, gelisah, susah? Pernah sih? Oh pernah sih. Terus apa yang Lose lakukan sih? Ya saya berdoa sih. Oh gitu ya. Wah. Ya seperti yang lagu yang akan dinyanyikan oleh adik-adik ini. Nah ayo kita ajak adik-adik untuk sama-sama berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini sambil menggunakan gerakan ya. Lagu Berdoalah. Wah, berarti kita mesti rajin berdoa ya Se ya? Betul Se, karena kita pun bisa bersyukur kepada Tuhan lewat doa loh Se. Oh iya, minggu ini adalah minggu terakhir bulan November Se. Minggu depan kita sudah masuk Desember, berarti Natal sudah dekat. Iya betul Se, Natal. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang tahun ini. Yes. Saya jadi ingat Se, satu lagu yang mengungkapkan kita bersyukur pada Tuhan, yaitu Thankful. Nah, adik-adik, yuk Lose ajak kita tetap bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini Thankful dengan semangat, dengan gerakan. Dan pujian ini akan dipimpin oleh Ella. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in
the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Biarlah kita yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara meminta orang tua adik-adik untuk men-scan QR yang ada di bawah ini. I give you to you, Lord, and truly thankfully, every song I sing, every praise I bring, I will bring to you. It's a gift to you. Ya, kita nyanyi sekali lagi sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. A gift for you. Everything I am, Everything I am, everything I be, everything I be, I give you to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, Everything I am, all you give to me, all you've given me, I give you to you, Lord, I give it to you, Lord. and do it thankfully. Thankfully, every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I do is a gift to you. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan, Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena pada hari ini kami beroleh kesempatan untuk memberikan persembahan untuk Tuhan. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami. Kami juga mau belajar Tuhan untuk boleh memberi diri hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lausetin, mari kita ajak adik-adik naikkan satu pujian. Bangkit berdiri,
menggunakan gerakan tetap semangat. Read your Bible, pray every day. Come on, read your Bible and pray every day. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, and you grow, and you grow. Read your Bible, pray every day, and you grow. Don't read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray, and you swing, and you swing, and you swing. Don't read your Bible, forget to pray, and you swing. Let's do this! Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you grow, and you grow, and you grow. Read your Bible, pray every day, and you grow. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Lausu senang bisa ketemu kalian lagi. Nah, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari, tangannya dilipat, matanya tutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah memuji nama-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami bisa fokus, mengerti, dan terlebih lagi kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, nah hari ini Lausu mau cerita tentang seorang bapak. Ya, nah Lausu kasih clue-clue dulu gambarnya. Ini ada gambar apa ya? Ya, gambar yang pertama, gambar kota Israel. Nah, ada yang tahu enggak bapak siapa ini? Dia tinggalnya di Israel. Nah, belum tahu? Oh, gambar yang kedua. Wah, gambar seorang imam. Ya, bapak ini seorang imam di Israel. Terus gambar yang ketiga apa ya? Oh, gambar orang tua. Nah, berarti bapak ini seorang imam yang sudah tua yang tinggal di Israel. Nah, clue yang sudah tahu enggak ini cerita tentang siapa bapak ini? Belum? Nah, clue yang keempat. Cering. Loh, ada baby. Nah, apa ya ceritanya ya? Ada kota Israel, ada imam, ada orang tua ya, imam tua ini ya. Terus sama seorang baby. Wah, Lausu yakin pasti ada anak-anak yang sudah tebak ini ceritanya tentang siapa. Ya, hari ini kita mau dengarkan cerita tentang seorang imam yang sudah tua yang bernama Zakaria. Nah, anak-anak nanti bisa lihat secara lengkapnya ya di Alkitab di Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Sekarang kita dengarkan ya cerita tentang Bapak Zakaria. Pada zaman Raja Herodes, Raja Yudea, tinggallah seorang imam yang sudah tua yang bernama Zakaria. Ia mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Elizabeth. Mereka adalah orang-orang yang hidup benar di hadapan Allah. Mereka tidak pernah berbohong, tidak mencuri, dan mereka juga hidup saling tolong-menolong dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka mengasihi orang-orang yang di sekelilingnya. Mereka setia beribadah kepada Tuhan Allah.
Namun Imam Zakaria dan Ibu Elisabet ini sedih. Kenapa mereka sedih ya? Ya, karena mereka tidak punya seorang anak. Mereka terus berdoa memohon kepada Tuhan supaya mereka mempunyai seorang anak. Namun sampai waktu yang lama mereka belum mendapatkan anak. Dan pada zaman itu anak-anak, saat seseorang tidak mempunyai anak, maka mereka dianggap oleh orang-orang sekeliling mereka adalah orang yang berdosa. Karena mereka tidak punya anak, itu berarti merupakan hukuman dari Allah. Sehingga Imam Zakaria dan Ibu Elisabet ini semakin sedih karena mereka masih belum punya anak dan banyak orang-orang yang mengejek mereka. Tapi Imam Zakaria dan Ibu Elisabet tidak hanya berdiam diri dengan kesedihannya, tapi mereka terus senantiasa berdoa. Terus setiap hari, setiap saat mereka berdoa memohon kepada Tuhan supaya mereka bisa segera mempunyai anak. Mereka berdoa setiap hari, dari tahun ke tahun mereka terus berdoa. Namun Tuhan masih belum memberikan anak. Pada suatu hari, Imam Zakaria mendapat giliran masuk ke dalam bait suci. Ya, masuk ke dalam bait suci tidak sembarang orang. Imam Zakaria harus mendapatkan giliran baru boleh bisa masuk ke dalam bait suci. Sedangkan bangsa Israel berada di pelataran untuk beribadah. Mereka sedang berada di luar beribadah di pelataran bait Allah. Nah, Imam Zakaria saat itu sedang di dalam bait suci membakar ukupan persembahan kepada Tuhan. Namun ada sesuatu yang terjadi. Apa itu ya? Wah, Imam Zakaria terkejut. Hah? Siapa itu? Imam Zakaria melihat seorang malaikat sedang berdiri di sebelah meja mezbah ukupan. Imam Zakaria terdiam. Ada sinar yang begitu terang. Imam Zakaria terkejut, kaget melihat siapakah itu. Dan saat itu malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamainya Yohanes. Engkau akan bergembira dan banyak orang yang gembira atas kelahiran bayi itu. Anak itu akan membuat banyak orang Israel kembali kepada Allah." Zakaria menjawab, "Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku dan Elisabet itu sudah tua." Kemudian malaikat itu menjawab kepada Zakaria, "Akulah Gabriel. Aku telah diutus oleh Allah untuk berbicara kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu sampai bayi itu lahir, karena engkau tidak percaya akan perkataanku." Saat itu orang Israel yang berada di pelataran bait suci, mereka menunggu Zakaria. Kenapa ini Imam Zakaria kok tidak keluar-keluar ya? Wah, lama sekali Imam Zakaria ini. Imam Zakaria tidak keluar-keluar. Apa yang sedang terjadi di dalam? Wah, apakah Zakaria masih hidup? Wah, kenapa ini Imam Zakaria tidak muncul-muncul? Bangsa Israel mulai gelisah karena Imam Zakaria tidak muncul-muncul, tidak keluar dari dalam bait suci itu. Namun tidak lama kemudian Imam Zakaria keluar dari dalam bait suci itu. Namun kondisinya berbeda dengan waktu pertama kali dia masuk. Imam Zakaria menjadi bisu, tidak bisa ngomong. Imam Zakaria cuma diam aja. Dan orang Israel jadi berpikir begini, oh pasti Imam Zakaria ini di dalam mengalami sesuatu, mengalami penglihatan.
Sehingga Imam Sakaria saat keluar tidak berkata-kata, menjadi bisu. Kemudian Imam Sakaria pulang ke rumahnya dan bertemu dengan Ibu Elisabet. Dan betul apa yang telah malaikat itu sampaikan. Tidak lama kemudian Imam Sakaria dan Ibu Elisabet mempunyai seorang anak. Ibu Elisabet hamil dan mengandung. Padahal hal itu sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena Ibu Elisabet mandul dan sudah tua. Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat terjadi sesuai kenyataan. Karena Allah menghendaki Sakaria dan Elisabet mempunyai seorang anak. Tuhan Allah menepati janjinya kepada Sakaria dan Ibu Elisabet. Sehingga setelah hamil sekian waktu dan genap bulannya, maka Ibu Elisabet melahirkan seorang baby, melahirkan seorang anak laki-laki. Dan sesuai pesan dari malaikat, Imam Sakaria memberikan nama kepada bayi itu Yohanes. Dan sungguh Yohanes ini menjadi berkat buat banyak orang. Yohanes yang anak Imam Sakaria ini kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis yang membuka jalan waktu Tuhan Yesus akan datang ke dalam dunia. Ya, Allah menepati janjinya kepada Imam Sakaria dan Ibu Elisabet dengan memberikan seorang bayi, seorang anak yang bernama Yohanes. Anak-anak, kita sudah mendengar cerita dari Imam Sakaria dan Ibu Elisabet yang akhirnya mempunyai seorang anak laki-laki. Namanya siapa? Masih ingat? Ya, namanya Yohanes. Nanti kita akan mengenal dalam cerita berikutnya itu sebagai Yohanes Pembaptis. Allah berjanji kepada Imam Sakaria dan Ibu Elisabet untuk mempunyai anak. Dan benar, walaupun Ibu Elisabet ini sudah mandul, tidak bisa punya anak dan sudah tua, tetapi saat Allah berjanji, maka Allah akan selalu menepati janjinya. Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Allah memberikan anak kepada Imam Sakaria dan Ibu Elisabet. Allah selalu menepati janjinya. Kepada kita pun juga seperti itu. Tuhan Allah selalu menepati janji-janjinya kepada kita. Nah, yang kedua kita akan belajar Imam Sakaria dan Ibu Elisabet itu berdoa memohon kepada Tuhan Allah untuk mempunyai anak. Mereka berdoa sekian lama, tidak 1-2 hari, tetapi lama sekali mereka berdoa. Tetapi mereka masih belum mendapat jawaban dari Tuhan. Mereka masih belum punya anak. Nah, apakah Tuhan Allah mendengarkan doa mereka? Kalau mendengar, kenapa kok nggak dikasih-kasih? Ya, anak-anak harus yakin satu hal, bahwa Tuhan Allah mendengarkan doa mereka. Namun, jawaban doa itu bisa 3. Yaitu yang pertama, jawaban Tuhan bisa ya atas permintaan kita. Jawaban Tuhan bisa bilang, tunggu, wait. Kamu harus tunggu dulu, belum waktunya untuk sekarang. Mungkin beberapa saat kemudian Tuhan akan menjawab doa kita. Dan jawaban doa yang ketiga adalah tidak, no. Tuhan tidak akan menjawab doa kita. Karena apa? Karena itu bukan yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Jadi saat anak-anak berdoa, aduh Lause, aku ini sudah doa mohon ini, tapi kok tidak pernah didengarkan Tuhan, tidak pernah dijawab oleh Tuhan. Nah, kita harus melihat diri kita sendiri juga. Apakah doa yang kita naikkan itu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah doa itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Karena kalau kita doa yang tidak benar sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab no, menjawab tidak. Nah, anak-anak,
mulai sekarang kita mau belajar percaya bahwa Tuhan itu selalu mendengar doa kita. Lause pernah memohon doa supaya mamanya Lause itu bisa percaya Tuhan. Sampai lama, dari SMA sampai Lause kuliah itu doa terus supaya mamanya Lause itu bisa percaya Tuhan. Tapi kesannya seperti Tuhan belum menjawab. Nah, tapi suatu hari mamanya Lause baru mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Lause sangat bersyukur karena Tuhan sudah menjawab dan sudah menyelamatkan mamanya Lause sehingga ia boleh menjadi anak Tuhan. Nah, anak-anak, kita hari ini belajar dua hal. Yang pertama, Allah selalu menepati janjinya. Allah berjanji, Allah akan selalu menyertai kita. Berarti anak-anak harus tahu bahwa kita tidak pernah sendiri karena ada Tuhan Yesus, Allah kita yang selalu menyayangi kita, yang selalu menyertai kita. Yang kedua, kita belajar bahwa kita harus senantiasa berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Allah selalu mendengarkan doa kita. Tuhan senang saat kita ini berdoa kepadanya. Karena berdoa itu saat kita berkomunikasi, kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan selalu mendengar doa kita. Walaupun jawaban Tuhan ada saatnya, jawaban Tuhan itu langsung yes, langsung doa kita terkabulkan. Ada jawaban Tuhan yang wait. Nah, kita harus tunggu karena waktu ini belum pas untuk kita. Mungkin beberapa hari, mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa waktu kemudian baru Tuhan jawab doa kita. Dan yang ketiga adalah no, karena doa kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan doa kita bukan yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Jadi anak-anak harus senantiasa rajin berdoa. Ya, anak-anak mulai sekarang, anak-anak harus terus berdoa setiap hari. Jangan pernah lupa, karena doa adalah nafas hidup orang Kristen, nafas hidup anak-anak Tuhan. Kita mau berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita. Dan anak-anak harus yakin bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami boleh belajar bahwa Tuhan Allah kami selalu menyertai kami, selalu menepati janji-janjinya ya Tuhan. Tuhan, kami juga belajar bahwa Tuhan selalu mendengarkan doa kami. Kami tidak pernah sia-sia untuk berdoa ya Tuhan, karena Tuhan selalu mendengar doa kami dan menjawab doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan, ajarkan kepada kami senantiasa setia berdoa dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pimpin waktu kami, masa depan kami, supaya kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan dan menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 18 yang berbunyi, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bisa? Gampang ya kalimatnya, berulang-ulang. Oke, kita baca sekali lagi ya. Mazmur 145 ayat 18 yang berbunyi, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi kita baca ya. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 18.
Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Loh, maksudnya apa ini ayatnya ini? Ya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Maksudnya apa? Pada setiap orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan. Setiap orang yang setia berdoa kepada Tuhan. Tuhan dekat dengan kita. Karena doa itu merupakan nafas hidup kita untuk berbicara kepada Tuhan. Ya, kita mau hilangkan beberapa kata ya. Nah, anak-anak harus yakin pasti bisa. Oke, kita hilangkan ya. Sekarang kita lengkapi bersama-sama. Ayat hafalan kita dari Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada siapa? Setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Oke, kita hilangkan semua ya. Cring, hilang semuanya. Sekarang kita ayat hafalan bersama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ya anak-anak, mari kita terus berdoa senantiasa kepada Tuhan Yesus. Halo adik-adik, ada kabar gembira untuk adik-adik semua. Sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal secara onsite di gereja. Perayaan Natal akan diadakan Sabtu 10 Desember pukul 16.30. Temanya This Little Light of Mine dengan pembicara Pendeta Paulus Lee. Perayaan Natal akan dikemas dalam bentuk drama musikal yang akan dimainkan oleh Paduan Suara Anak Solidio. Pada perayaan Natal nanti akan ada tokoh yang biasanya datang ke sekolah minggu online kita. Siapa ya? Saya tahu sih. Pasti yang dimaksud adalah kakek dan nenek. Kakek nenek akan memimpin pujian dalam perayaan Natal sekolah minggu nanti. Ada apa toh? Tadi kok nama kakek disebut-sebut? Loh kek, kok sudah muncul sekarang? Belum kek? Belum. Oh, belum ya? Belum. Tapi kakek sudah bosen di rumah. Kakek kepengen ketemu sama cucu-cucu secara langsung. Kek, belum, saya antar ke belakang aja kek. Nggak mau. Kakek sudah dandan, sudah ganteng seperti ini. Mau tampil sekarang? Ya udah. Sampaikan aja dah. Ya, enggak apa-apa dah. Nah, cucu-cucuku, save the date. Datang perayaan Natal sekolah minggu. Kakek dan nenek akan tunggu. Mari kita bersuka cita bersama-sama. Sampai ketemu. Adik-adik, sampai di sini ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Bye.